Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah, NIM 12011184124 dari kelas TI 4208. Pada video ini saya akan membahas tentang jawaban UAS Statistika Industri nomor 2. Berikut merupakan soalnya. Apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan, sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Berikut merupakan data yang didapatkan dari konsumen secara acak, yaitu ada variabel X dan Y. Pertanyaan A. Buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Yang B. Hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Yang C. Hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Yang D. Apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Yang E. Tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Berikut merupakan solusi untuk jawaban yang A. Didapatkan tabel scatter plot sebagai berikut. Maka, scatter plot bergerak dari kiri atas ke arah kanan bawah. Dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi antara konsumsi bensin dan berat mobil. Lalu berikut merupakan solusi yang B, yaitu korelasi sampel antara variabel X dan Y. Sini terdapat kolom XI, YI, XI dikurang XI bar, XI dikurang XI bar kuadrat, YI dikurang Y bar, dan begitu seterusnya sampai XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar. Sebelumnya kita mencari X rata-rata dulu atau X bar, maka didapatkan nilai X bar itu 37,375 dan Y rata-rata atau Y bar itu 20,875. Lalu untuk mencari XI dikurang X bar, tinggal mengurangkan antara 27 dikurang 37,375, maka didapatkan minus 10,375. Begitupun seterusnya untuk yang ke bawahnya sampai akhir, itu 52 dan mendapatkan hasil 14,625. Lalu untuk mencari XI dikurang X bar kuadrat, itu tinggal mengkuadratkan hasil dari kolom XI dikurang X bar kuadrat. Contohnya saja untuk yang kolom pertama ini itu minus 10,375 dikuadratkan, maka mendapatkan hasil 107,640625. Begitupun untuk yang seterusnya ke bawah itu 6,625 dikuadratkan mendapatkan 43,890625 sampai akhir. Lalu untuk mencari YI dikurang Y bar itu dengan 30 dikurang 20,875, maka didapatkan hasil 9,125. Begitupun untuk yang 19 dikurang 20,875 didapatkan hasil minus 1,875. Begitupun seterusnya sampai akhir. Lalu untuk kolom YI dikurang Y bar kuadrat didapatkan dari pengkuadratan YI dikurang Y bar. Contohnya 9,125 dikuadratkan dapatkan hasil 83,26563. Itupun seterusnya ke bawah. Lalu untuk kolom XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar itu tinggal mengalihkan antara kolom XI dikurang X bar, YI dikurang Y bar. Contohnya minus 10,375 dikali 9,125. Maka didapatkan hasil 94,671875. Begitupun seterusnya hingga ke bawah. Lalu setelah itu ditotalkan yang di kolom XI dikurang X bar kuadrat, maka ditotalkan ke bawah, maka didapatkan hasil 711,875. Begitupun YI dikurang Y bar kuadrat didapatkan hasil 286,875 dan juga ditotalkan juga pada kolom XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar, maka didapatkan hasil minus 427,625. Setelah itu kita akan mencari nilai R dengan menggunakan rumus sigma XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar per akar sigma XI dikurang X bar kuadrat dikali sigma YI dikurang Y bar kuadrat. Yang mana didapatkan
dapat dituliskan minus 427,625 didapatkan dari tabel ini per 711,875 dikali 286,875 yang mana didapatkan hasil minus 0,946. Lalu, dari perhitungan R di atas didapatkan korelasi mendekati 1. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear negatif antara X, bobot mobil, dan Y merupakan konsumsi bensin. C. Estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Untuk mencari slope B atau nilai B itu dengan menggunakan rumus XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar per sigma XI dikurang X bar kuadrat, yang mana dapat tuliskan minus 427,625 per 711,875, yang mana nilai 2 ini didapatkan dari tabel sebelumnya. Sehingga didapatkan nilai slope B yaitu minus 0,6007. Lalu untuk mencari nilai intercept A atau nilai A dapat menggunakan rumus Y bar dikurang B X bar sama dengan 20,875 dikurang minus 0,6007 yang didapatkan dari nilai B dan dikali dengan X bar atau X rata-rata itu 37,375 didapatkan pada tabel sebelumnya. Sehingga didapatkan hasil 43,326. Maka didapatkan model regresi linear sebagai berikut. YI sama dengan 43,326 ditambah minus 0,6007 dikali XI ditambah EI. Lalu selanjutnya kita mencari Y topi, XI, dan XI kuadrat. YI sendiri didapatkan dari tabel soal, sedangkan Y topi didapatkan dengan rumus Y topi sama dengan regresi linear yaitu 43,326 ditambah minus 0,6007 dikali XI. Maka didapatkan hasil untuk yang pertama itu 27,10729. Begitupun seterusnya ke bawah. Sedangkan untuk nilai XI yang ini didapatkan dari tabel soal sebelumnya, itu tabel soal X. Lalu untuk mendapatkan nilai EI menggunakan rumus YI dikurang Y topi. Contohnya saja yang ini, 30 dikurang 27,107, didapatkan 2,8927. Sedangkan untuk mencari EI kuadrat, itu didapatkan dari pengkuadratan hasil pada kolom EI. Contohnya, 2,8927 dikuadratkan, didapatkan hasil 8,367788. Sehingga, untuk selanjutnya itu, pada kolom XI kuadrat dikuadratkan semua sampai ke bawah, dan didapatkan hasil maksudnya dijumlahkan ke bawah, didapatkan hasil 299,9965. Lalu selanjutnya itu mencari S kuadrat atau MSE menggunakan rumus sigma YI dikurang Y topi kuadrat per N kecil dikurang 2 sama dengan sigma EI kuadrat per N kurang 2 sama dengan 299,65 per 8 kurang 2 sama dengan 4,99941. 8 ini didapatkan dari jumlah item yang berada pada kolom Y dan kolom X, itu berjumlah 8 ke bawah. Lalu untuk mencari standar error untuk koefisien slope B dapat menggunakan rumus SB sama dengan akar S kuadrat per sigma XI dikurang X bar kuadrat. Maka dapat dituliskan akar 4,99941 per 711,872. Maka didapatkan hasil 0,084. Pertanyaan D. Apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Untuk menjawab ini, kita harus merumuskan terlebih dahulu H0 dan H1-nya. Maka dapat kita tuliskan H0 yaitu P sama dengan 0, menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y. Sedangkan H1 yaitu P tidak sama dengan 0, menyatakan adanya pengaruh X terhadap Y. Langkah selanjutnya itu menentukan statistik uji, di mana kita menggunakan uji T.
yaitu dapat menggunakan rumus T sama dengan R kecil dikali akar N kurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Sama dengan nilai R didapatkan pada hasil sebelumnya, yaitu yang ini. Lalu minus 0,946 dikali akar 8 dikurang 2 per akar 1 dikurang minus 0,946 kuadrat. Maka didapatkan minus 2,315 per 0,324. Maka didapatkan hasil minus 7,145. Lalu yang keempat yaitu menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Maka di soal dijelaskan bahwa X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%, sehingga dapat dituliskan alfanya bernilai 0,25, V-nya yaitu bernilai N dikurang 2, itu 8 kurang 2 sama dengan 6. Maka dari tabel T diperoleh T alfa 0,05 dan V sama dengan 6. Yaitu kita akan menuju ke tabel T, yaitu V6 alfa 0,05. Maka didapatkan 1,943. Lalu kita menentukan kriteria uji, di mana kriteria ujinya itu tolak H0 jika F besar dari sama dengan 1,943 dan terima H0 jika F kecil dari 1,943. Kesimpulan, ternyata F sama dengan minus 7,145, kecil dari 1,943, sehingga H0 diterima. Pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk mengatakan bahwa tidak ada pengaruh X terhadap Y. Yang E, tentukan proporsi variasi pada variabel Y dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Untuk mencari R kuadrat, kita harus menentukan dulu SSR dan SST-nya. SST didapatkan dari Y dikurang Y rataan, dan Y dikurang Y rataan kuadrat. Contohnya seperti ini, 30 dikurang 20,875, lalu dikuadratkan, sehingga mendapatkan hasil 83,265. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Lalu, untuk mencari nilai SSR, yaitu dengan rumus Y rataan dikurang Y estimasi dikuadratkan. Contohnya, Y rataan dikurang Y estimasi dan dikuadratkan, maka mendapatkan hasil 38,8414. Lalu diteruskan sampai ke bawah. Lalu setelah itu, hasil dari SST tersebut dijumlahkan ke bawah dan didapatkan nilai 286,875. Begitupun dengan SSR dijumlahkan ke bawah, maka didapatkan hasil 256,875. Sehingga untuk mencari R kuadrat dapat dirumuskan dengan SSR per SST, atau sama dengan 256,875 per 286,875, maka dapatkan hasil 89%. Yang artinya, variasi pada variabel Y, itu konsumsi bensin, mampu dijelaskan rata-rata sebesar 89% oleh variasi pada variabel X, yaitu berat kendaraan, pada model regresi. Sedangkan sisanya sebesar 11% dijelaskan oleh komponen variasi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model komponen error, atau komponen error. Sekian penjelasan dari jawaban nomor 2. Terima kasih.